konseling. Halo, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Dengan siapa ya? Saya Dina Rizkia dari kelas 12 Busana. Saya ingin melakukan konseling dengan Ibu. Kira-kira Ibu ada waktu luang kapan ya? Oh iya Nadina, boleh. Mungkin besok siang ya. Kita konseling secara online. Baik Bu, kira-kira aplikasi apa ya yang akan dipakai untuk konseling? Nanti kita menggunakan Zoom aja ya, biar nyaman, atau video call, WhatsApp juga boleh. Besok ibu berikan linknya kalau memang pakai Zoom. Baik Bu, terima kasih. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Iya nah, sama-sama. Tidak apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, assalamualaikum. Dengan Salam siapa Ibu. ya? Saya Dina Rizkia Bu dari kelas 12 Busana yang kemarin ingin konseling dengan Ibu. Oh iya, dengan Nak Dinar ya. Bagaimana kabarnya Nak? Iya. Alhamdulillah baik Bu, tapi saya merasa sangat bosan dan jenuh berada di rumah terus selama pandemi. Baik Nak Dinar. Kita akan melaksanakan konseling pada hari ini ya. Dalam proses konseling Baik. Terdapat asas-asas yang harus dipatuhi selama konseling. Salah satunya yaitu asas kerahasiaan, yang dimana Ibu akan menjaga rahasia-rahasia, menjaga cerita-cerita masalah-masalah yang kamu ceritakan kepada Ibu. Jadi kamu tidak perlu harus ditutup-tutupi jika punya masalah. Kamu ceritakan saja semuanya. Jadi Ibu akan menjaga masalah kamu. Iya Bu, saya paham. Oke, Nadinar. Kita akan melaksanakan konseling secara virtual atau online ya. Baik Bu, siap. Tadi Nadinar mengatakan kepada Ibu bahwa Nadinar selama pandemi ini merasa bosan dan jenuh ya belajar di rumah. Iya Bu, saya merasa bosan sekali sekolah secara online karena belum tentu saya mengerti dan tugas pun menjadi banyak banget. Jadi saya merasa malas sekali untuk belajar. Seperti nggak ada motivasi gitu untuk belajar pada diri saya. Sampai saya berpikir untuk putus sekolah aja. Saya bantu ibu saya jualan nasi uduk tiap pagi. Setidaknya tidak ada tugas-tugas yang menumpuk yang membuat saya stres. Oke, baik kalau gitu. Ibu sangat mengerti perasaan yang sedang Nak Dinar alami ya saat ini. Selain sekolah dan mengerjakan tugas, kira-kira kegiatan apa lagi ya di rumah yang Dinar lakukan? Contohnya seperti membaca buku, baca novel, menonton film, atau olahraga gitu? Tidak ada, Bu. Pagi sampai siang saya sekolah. Setelah itu saya istirahat, tidur, dan malamnya saya mengerjakan tugas-tugas yang guru berikan. Hanya itu aja sih kegiatan saya setiap harinya. Baik, sebelumnya Nak Dinar juga bilang kalau Nak Dinar pernah berpikir untuk putus sekolah juga ya. Lalu apakah Nak Dinar pernah memikirkan ke depannya bagaimana? Contoh seperti memikirkan masa depan Nak Dinar nanti gimana gitu. Kalau cuma bantu ibu jualan nasi uduk, apakah nanti Nak Dinar nggak merasa sedih gitu keluarganya ke depannya
hanya sebagai jualan nasi uduk saja gitu. Tidak, Bu. Saya saking sudah tidak motivasi dalam belajar, jadi saya merasa bosan dan jenuh. Sehingga saya berpikir seperti itu aja, bantuin ibu jualan nasi uduk. Baik, baik Nadinar. Ibu coba bantu kasih masukan atau saran kepada Dinar ya, untuk lebih berpikir panjang sebelum mengambil keputusan yang singkat. Oke. Nah, Ibu juga akan memberikan arahan agar Dinar memikirkan bagaimana motivasi-motivasi belajar agar lebih semangat lagi dalam belajar, agar tidak ada pikiran kalau Nak Dinar itu mau putus sekolah seperti itu. Dapat dipahami, Nak? Boleh. Oke, Nak Dinar. Jadi saran Ibu, kamu menambahkan jadwal kegiatan kamu dalam sehari-hari selain sekolah dan mengerjakan tugas, agar kamu tidak mudah merasa jenuh selama pandemi ini. Itu contohnya pagi kamu sekolah sampai siang kan. Setelah itu kamu bisa cari hiburan agar otak kamu fresh lagi gitu, agar tidak mumet sudah sekolah dari pagi sampai siang gitu. Nah, nanti kegiatannya apa aja? Kayak misalnya kamu suka apa gitu. Misalnya suka dengerin musik, atau nonton film, atau baca novel kesukaan kamu, kayak gitu. Nah, setelah siang, kamu sudah capek melakukan kegiatan hiburan, kamu boleh istirahat, tidur siang sampai sore. Nah, nanti ketika sore, kamu bisa isi dengan kegiatan olahraga. Olahraga apa aja yang bisa kamu lakukan di rumah, kayak gitu. Agar tubuh kamu juga bergerak gitu, mengeluarkan keringat yang ada dalam tubuh kamu agar lebih enteng gitu. Tidak mumet, tidak stres gitu. Nah, setelah itu baru malamnya kamu bisa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru, dan kamu juga harus masih maksimal belajar gitu. Misalnya jam 9 kamu harus sudah selesai belajar, sudah selesai mengerjakan tugas gitu. Kamu juga kalau memang tugasnya banyak bisa dimaksimalin jam setengah 10. Yang diduluin yang memang cepat untuk dikumpulkan gitu. Nah, setengah 10 itu udah maksimal kamu harus tidur. Tuh, jadi ketika besok paginya kamu mengawali sekolah itu dengan keadaan yang fresh gitu, yang segar, tanpa malas-malas. Itu bisa dipahami, Nak? Baik, saya akan coba mulai besok saran dari Ibu. Baik. Selain kegiatan, kamu juga harus mengubah pola pikir kamu nih, yang ingin putus sekolah. Kamu harus memikirkan yang dimana kamu memikirkan masa depan kamu nantinya bagaimana gitu. Kalau putus sekolah, ntar gimana ya, kayak gitu loh. Terus dan kamu juga harus memikirkan berapa lama waktu yang udah kamu habiskan sekolah dari SD sampai SMK sekarang kelas 12. Coba SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMK 3 tahun. Nah, kamu sudah membuang waktu 11 tahun, kurang lebih 11 tahun. Dan kamu sia-siakan gitu aja tanpa ada tujuan untuk sukses ke depannya gitu. Iya sih, Bu, betul. Nah, kalau kamu tetap sekolah, kamu kan bisa bantu ibu dan ayah kamu ke depannya. Kalau kamu jadi anak yang sukses, ibu dan ayah kamu pasti bangga. Pasti deh bangga. Punya anak yang pinter, yang cantik, yang
bisa sukses ke depannya, bisa capai cita-cita. Kamu punya cita-cita kan? Pasti Ya, ayah Bu. ya, pasti ayah sama ibu kamu pasti bangga. Apalagi dia lebih bangganya lagi, anaknya punya pekerjaan yang lebih bagus, bahkan lebih layak dibandingkan pekerjaan ayah dan ibunya. Itu, Nak Dinar. Mau Bu, oke baik. Saya akan laksanakan semua masukan dari Ibu. Baik, Nak Dinar. Bagaimana perasaannya sekarang? Apakah sudah lega atau gimana? Dan apa ada yang bisa dibantu lagi, Nak? Alhamdulillah saya merasa seperti ada pencerahan dalam hidup saya. Kalau masih banyak orang yang membutuhkan saya ke depannya. Dengan saya semangat dalam belajar dan terus sekolah sampai lulus bahkan sarjana, saya sangat termotivasi dengan masukan yang Ibu berikan. Terima kasih banyak Bu, sudah tidak ada lagi masalah, hanya itu saja Bu yang ingin saya konselingkan. Oke, baik, Nak Dinar. Sama-sama kalau begitu. Nak Dinar harus tetap semangat belajarnya, jangan pernah berpikir mau putus sekolah. Kalau mau berpikir ada putusan, mau putus sekolah aja, capek sekolah banyak tugas gitu. Capek sekolah tiap pagi harus bangun pagi gitu. Kayaknya capek gitu kan. Tapi kamu juga harus berpikir yang dimana nanti ke depannya gimana ya, orang tua gue gimana ya, kayak gitu. Kamu harus berpikir ke depannya. Seperti itu ya, Nak. Oke, kalau gitu, kalau memang tidak ada lagi yang bisa Ibu bantu, terima kasih kamu sudah mau konseling dengan Ibu tentang masalah-masalah yang sedang kamu alami. Kamu jaga kesehatan ya di rumah, jangan keluar rumah. Kalau memang harus keluar rumah, tetap mengikuti aturan protokol kesehatan ya. Kalau memang harus keluar rumah. Baik Ibu, terima kasih. Ibu juga sehat-sehat ya. Ya, Nak, baik. Kalau begitu, konseling pada hari ini Ibu akhiri ya, dan Zoom-nya Ibu izin akhiri juga ya. Assalamualaikum. Baik Bu, salam.